Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri berbumi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk beberapa hari ini. Jadi intinya pertanyaannya begini. Apakah bisnis-bisnis seperti bisnis inklusif gitu ya, bisnis yang mengangkat masyarakat bawah gitu seperti UKM, UMKM atau industri kecil menengah dalam bentuk tema e-commerce seperti padi UMKM gitu, seperti dulu kisah bangkrutnya Kilapa yang mengangkat kerajinan-kerajinan lokal lewat semacam basis aplikasi di Play Store gitu ya, tapi akhirnya bangkrut juga gitu ya. Seperti Kasih Solusi yang memberikan solusi untuk UMKM gitu. Apakah nilai keberlanjutannya itu tinggi? Bismillah, untuk menjawab ini sebenarnya ada 3 faktor ya yang akan kita koreksi gitu ya. Yang pertama, ya seperti kejadian sebelumnya gitu ya, brand Kilapa itu sempat booming ya setelah 4 tahun dan akhirnya dinyatakan bangkrut tahun 2019 gitu ya. Itu temanya ya inklusif gitu, mengangkat perajin-perajin lokal dalam suatu wadah aplikasi e-commerce ya, dalam bentuk aplikasi yang bisa diunggah lewat Play Store. Jadi sekitar 4.000-an pengrajin lokal itu bergabung ya, semuanya jadi tergabung ya dalam Kilapa, dalam satu platform gitu, platform aplikasi, sehingga memudahkan konsumen kalau misalnya belanja tinggal klik aplikasi. Tapi kenapa ya setelah 4 tahun justru malah gulung tikar? Nah, seperti itu. Jadinya ya mungkin nanti akan terjadi juga dengan seperti Kasih Solusi, dan bisa jadi terjadi juga pada padi UMKM dan bisnis kasus Kilapa, dan nanti mungkin yang akan terjadi pada padi UMKM atau Kasih Solusi dan seterusnya gitu, yang sejenis gitu, yang mengangkat tema UMKM atau usaha kecil menengah, mengangkat masyarakat bawah gitu dalam bisnis gitu. Yang mungkin akan terjadi gulung tikar juga gitu ya ke depannya, berpotensi gitu ya, prediksi saya. Karena apa? Karena tidak menjadikan UMKM-nya ini sebagai basis platform inovasi tingkat tinggi. Dari misalnya kalau kita dalam bisnis itu kan ada 3 triple helix yang akan mendukung nilai keberlanjutan suatu usaha dalam skala nasional atau global gitu. Triple helix ini yang terdiri dari universitas, industri, dan government gitu, pemerintah. Ini harus menjadikan platform UMKM sebagai platform gitu, platform inovasi tingkat tinggi. Jadi jangan menggunakan konsep smart city gitu. Kalau terus-terusan seperti ya sekarang ini, tidak menjadikan UKM atau usaha kecil menengah sebagai platform inovasi tingkat tinggi, atau tidak berinovasi tingkat tinggi sama sekali, ya paling semuanya akan gulung tikar juga seperti kasus Kilapa gitu dan seterusnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki visi semuanya satu, bukan hanya UMKM-nya, bukan hanya bisnis basis digitalnya, tapi triple helix-nya semuanya tidak sama-sama memiliki visi untuk mengglobal, itu berkompetisi secara global. Seperti misalnya mereka memiliki visi untuk ibaratnya bersaing secara global, seperti yang dilakukan ada salah satu perusahaan pengrajin juga gitu di Amerika, tapi dia udah hampir 1 abad. Karena apa? Dia tidak segan-segan untuk menghancurkan brand kompetitornya gitu, sekalipun itu satu negara, satu Amerika juga. Apalagi untuk di luar negerinya, di luar secara globalnya, mereka tidak segan-segan menghancurkan itu ya. Kalau bisnis ya memang harus seperti itu gitu. Jadi jangan segan-segan untuk berekspansi dan menghancurkan kompetitor gitu. Maksudnya menghancurkan secara sehat tentunya ya. Nah, jadi sekarang Indonesia pun seperti itu, tidak ada visi yang mengglobal untuk berkompetisi secara ekstrim gitu, mengglobal, sehingga mereka benar-benar bisa mengangkat seluruhnya gitu. Itu yang kedua, visinya tidak mengglobal dalam hal menghancurkan brand kompetitor gitu. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki ya intinya senjata kuantum komputasi ya. Karena senjata kuantum komputasi ini sekarang lagi gandrung semua perusahaan yang mengglobal gitu, dari tadinya kecil
ibaratnya dari tadinya perusahaan yang kecil gitu karena websitenya digarap serius dan akhirnya memiliki kuantum komputer sebagai senjata ekspansi. Nah, kita juga tidak mengarah ke arah sana. Makanya kalau misalnya UKM kita atau misalnya bisnis-bisnis yang mengangkat secara inklusif gitu, perusahaan-perusahaan kecil menengah, ya mereka harus memiliki kuantum komputasi gitu. Salah satu solusinya ada di mini kuantum Pancanomics gitu.